Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Habib Fadil Muhammad dengan NIM 120 dari kelas RA. Di sini saya akan mengajarkan tugas mekanika tanah, yaitu untuk menjelaskan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah proses pembentukan bumi dan patahan, yang kedua jenis peta geologi dan penggunaannya pada bidang konstruksi, yang ketiga proses terbentuknya batuan, jenis batuan dan mineral yang terkandung, empat proses pelapukan batuan dan jelaskan jenis tanah yang terbentuk. Berikut adalah video penjelasannya. 1. Proses pembentukan bumi dan patahan. Bumi merupakan suatu di antara planet yang ada di susunan tata surya. Terbentuk bumi didasari atas penelaahan paleontologi dan stratigrafi. Saat awal terbentuk, bumi masih berupa bola pijar yang panas dengan suhu permukaan mencapai 4000 derajat Celcius. Kemudian permukaan bumi mulai mendingin dan membeku, membentuk lapisan kerak bumi serta terjadinya penguapan sehingga terbentuk atmosfer bumi. Uap air yang terkumpul di atmosfer dijatuhkan sebagai hujan dan membentuk perairan laut dan samudera. Teori pembentukan bumi dibagi menjadi 5, yaitu teori kabur nebula, teori planetesimal, teori pasang surut gas, teori bintang kembar, dan teori Big Bang. Proses patahan fault terjadi ketika lempeng membentuk kerak bumi bergerak dan juga saling berdekatan. Gerakan ini akan memberi tegangan yang sangat besar sampai akhirnya memecahkan batuan tersebut. Tempat batuan tersebut pecah disebut dengan patahan atau fault, dan alur akibat pecahannya batuan tersebut disebut dengan aluran patahan. Jenis patahan bisa dilihat sebagai berikut. Selanjutnya adalah jenis peta geologi dan kegunaannya pada bidang konstruksi. Berdasarkan isinya: 1. Peta umum, peta fotografi, peta kartografi, peta korografi, peta Indonesia, dan peta Indonesia. Berdasarkan peta khusus atau tematik, yaitu peta curah hujan, peta kepadatan penduduk, peta penyebaran hasil pertanian, dan peta tata guna lahan, dan lain-lain. Berdasarkan tujuan, bentuk, nilai, dan sumber data. Yang pertama ada peta berdasarkan tujuan, peta pendidikan, peta ilmu pengetahuan, peta informasi umum, dan peta turis. Dan 2. Berdasarkan bentuk penyajian data ada peta foto, peta garis, peta digital. Berdasarkan sifat datanya ada peta stasioner dan peta dinamis. Berdasarkan sumber data ada peta dasar dan peta turunan. Manfaat peta geologi pada bidang konstruksi, yaitu pemanfaatan sumber daya alam, mendukung perencanaan pembangunan, antisipasi bencana, peta geologi untuk pembangunan nasional, untuk eksplorasi sumber mineral, dan lain-lain. Siklus terbentuknya batuan. Yang pertama adalah magma mengalami kristalisasi, mengalami pengangkatan dan pelepukan, lalu mengalami erosi, pengendapan, dan pembentukan batuan sedimen. Batuan sedimen berubah menjadi batuan metamorf, lalu batuan metamorf atau malihan berubah lagi menjadi magma. Batuan beku. Jenis batuan beku merupakan batuan yang terbentuk akibat proses pembekuan magma dalam waktu yang lama. Batuan ini berada dalam mantel atau kerak bumi. Jenis batu ini adalah yang paling sering digunakan sebagai material konstruksi bangunan. Biasanya, batu beku yang digunakan sebagai material konstruksi bangunan adalah batu andesit dan lava stone. Batuan beku dibagi menjadi 3, yaitu intrusif, ekstrusif, dan hiperbisal. Batuan sedimen. Batuan sedimen adalah jenis batuan yang terbentuk di atas permukaan bumi dan terjadi proses pembekuan pada suhu tekanan udara rendah. Batuan ini merupakan batuan yang sudah ada sebelumnya dan terkena berbagai jenis pelepukan. Di antaranya adalah batu konglomerat, batu pasir, batu serpih, batu gamping, batu breksi, batu stalaktit dan stalagmi, dan batu lempung. Selanjutnya adalah batuan metamorf. Batuan metamorf atau malihan merupakan jenis batuan yang berasal dari batuan sedimen dan batuan beku. Batuan ini merupakan hasil dari transformasi dari suatu tipe batuan yang sudah ada sebelumnya, atau bisa disebut dengan metamorfosis. Batuan metamorf juga dibagi menjadi 3, yaitu metamorf kotak, metamorf dinamo, dan metamorf pneumatolosis. 4. Proses pelepukan batuan dan jelaskan jenis tanah yang terbentuk. Yang pertama adalah pelepukan fisik. Pelepukan fisik adalah hancur atau lepasnya material batuan tanpa merubah struktur kimiawi dari batuan tersebut. Pelepukan kimia ini merupakan proses penghancuran bongkahan batuan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Faktornya adalah, yang pertama adalah perbedaan temperatur. Temperatur di sini berpengaruh terhadap pelepukan fisik, di mana batuan akan mengalami proses pemuaian apabila temperatur panas dan akan mengalami pengecilan volume apabila temperatur dingin.
Apabila hal ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka lambat laun batuan tersebut akan terbelah dan pecah menjadi batuan-batuan kecil. Yang kedua adalah erosi. Erosi dapat mempengaruhi pelapukan karena air yang membeku di antara batuan, volumenya akan membesar, dan yang terjadi adalah air akan membuat tekanan yang dapat merusak struktur batuan. Proses pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi adalah proses pelapukan massa batuan di mana perubahan susunan kimiawi batuan lapuk ikut mengalami pelapukan. Faktor pelapukan kimiawi adalah hidrasi, hidrolisa, oksidasi, dan karbonisasi. Yang terakhir adalah pelapukan biologi. Penyebabnya adalah proses organisme, yaitu hewan, tumbuhan, dan manusia. Hewan yang dapat melapukan antara lain cacing tanah, serangga. Pengaruh yang disebabkan oleh tumbuhan ini dapat bersifat mekanik atau kimiawi. Pengaruh sifat mekanik yaitu berkembangnya akar tumbuh-tumbuhan di dalam tanah yang dapat merusak tanah di sekitarnya. Pengaruh zat kimiawi yaitu berupa zat asam yang dikeluarkan oleh akar-akar serat makanan, mengisap garam makanan, dapat merusak batuan. Manusia juga berperan dalam pelepukan melalui aktivitas penebangan pohon dan pembangunan maupun penambangan. Terima kasih. Berikut adalah video penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.